Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Ma'ruf. Saya dari kelas 01 SKM 001 Prodi Sistem Komputer Reguler C. NIM saya 25191900014. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Adapun dosen pengampunya ialah Bapak Irfan Fatoni. Nah, di sini saya diminta untuk membuatkan sebuah makalah secara otomatis yang dalam makalah tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Poin-poinnya adalah yang pertama, memiliki contoh penggunaan dan icon di atas pada Microsoft Word. Yang kedua, memiliki bold, numbering, dan drop cap. Yang ketiga, memiliki sertifikat mail merge dalam bentuk landscape. Yang keempat, penomoran otomatis di pojok kanan bawah. Yang kelima, memiliki daftar isi otomatis. Yang keenam, memiliki daftar gambar dan tabel otomatis. Dan yang terakhir, memiliki citation dan daftar pustaka otomatis. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membahas mengenai poin yang pertama, yaitu penggunaan icon-icon pada Microsoft Word pada bagian atasnya, teman-teman. Langsung saja kita ke makalahnya, teman-teman. Nah, icon-icon yang dimaksud yaitu ini, teman-teman. Ada icon bold, italic, underline, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan fungsi icon bold. Icon bold berfungsi menebalkan teks agar tampak lebih menonjol dibanding teks yang lain. Contohnya seperti ini, teman-teman. Klik icon bold. Nah, otomatis akan tebal, teman-teman. Lanjut, ada icon italic. Icon italic berfungsi memiringkan teks untuk penekanan halus atau untuk menulis istilah asing dan judul buku. Contohnya seperti ini. Klik icon italic. Nah, otomatis akan memiringkan, teman-teman. Selanjutnya ada icon underline, teman-teman. Icon underline ini berfungsi memberi garis bawah pada teks untuk menonjolkan atau mempertegas kalimat, teman-teman. Contohnya, nah, itu fungsi dari icon underline, teman-teman. Nah, di sini ada juga icon strike touch. Icon strike touch ini berfungsi memberi garis tengah pada teks untuk menandai teks yang dihapus atau tidak berlaku, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, itu fungsi dari icon strike touch. Lanjut, ada juga icon subscribe, teman-teman. Icon subscribe ini berfungsi untuk menulis teks lebih kecil di bawah garis dasar teks utama, teman-teman. Sering digunakan dalam rumus kimia ataupun matematika, teman-teman. Contohnya, berikan contoh di sini, teman-teman. Nah, kita drag pada bagian angka 2-nya, lalu klik icon subscribe, teman-teman. Jadi otomatis
lebih kecil di bawah garis dasar teks utama teman-teman. Nah ini teman-teman. Lanjut ada juga icon superscript teman-teman. Icon superscript ini tidak jauh beda dengan icon subscript teman-teman, yaitu menulis teks lebih kecil di atas garis utama, biasanya untuk pangkat ataupun catatan kaki teman-teman. Contohnya seperti ini. Klik icon superscript. Nah otomatis angkanya akan lebih kecil di atas garis teks utama teman-teman. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Lanjut ada juga icon text effect and typography teman-teman. Nah icon ini berfungsi memberikan efek visual khusus pada teks seperti bayangan atau shadow teman-teman, pantulan, cahaya glow outline, atau efek 3D teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah icon efek and typography ini juga memiliki beberapa opsi teman-teman. Nah seperti ini teman-teman fungsi dari efek and typography teman-teman. Lanjut ada juga icon text highlight color teman-teman. Icon text highlight color ini berfungsi memberi warna latar belakang pada teks seolah-olah menandai dengan stabilo teman-teman. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Klik icon text highlight colornya teman-teman. Nah itu dia teman-teman fungsinya. Dan juga icon ini memiliki beberapa warna juga teman-teman. Bisa di warna biru, itu dia teman-teman. Lanjut ada juga icon font color teman-teman. Icon font color ini berfungsi untuk mengubah warna huruf untuk memperjelas atau memperindah tampilan teks teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah ini fungsi dari icon font color teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan poin yang kedua, yaitu bold, numbering, dan drop cap teman-teman. Oke kita ke makalahnya lagi teman-teman. Nah apa sih fungsi icon bold dan numbering itu? Fungsi bold dan numbering membuat daftar berpoin kalau untuk bold, kalau untuk numbering itu atau bernomor secara otomatis. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Nah ini fungsi dari icon bold. Sedangkan kalau untuk nomor itu, nah itu merupakan fungsi dari icon numbering teman-teman. Nah lanjut ke poin kedua yang membahas tentang drop cap teman-teman. Apa sih fungsi drop cap itu? Fungsi drop cap itu membuat huruf pertama pada paragraf menjadi besar dan menjorok ke bawah beberapa baris, atau gaya klasik seperti di majalah atau surat kabar.
seperti ini teman-teman contohnya. Nah, kita klik pada bagian huruf yang ingin kita droplet teman-teman, lalu klik insert. Nah, sini ada icon droplet teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman contohnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan pada pembahasan poin yang ketiga, yaitu sertifikat Smeltmark dalam bentuk landscape. Nah, bagaimana sih untuk membuat sertifikat dalam bentuk landscape pada sebuah makalah yang berbentuk page-nya itu portrait teman-teman. Sini saya akan memberitahukan teman-teman. Kita klik pada page yang ke-6 ini teman-teman, lalu menu layout. Sini ada icon break teman-teman, next page, otomatis akan bertambah page-nya teman-teman. Nah, inilah page yang fleksibel teman-teman, bisa diubah dalam bentuk apapun teman-teman. Lalu kita ubah ke bentuk landscape teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan template-nya, tetapi ini berbentuk portrait teman-teman. Kita salin saja teman-teman, kita paste di sini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk membuat sertifikat otomatisnya juga kita harus menyiapkan data-data namanya yang untuk diinput ke sertifikatnya. Berhubung saya di sini sudah menyiapkannya, lalu kita langsung saja teman-teman ke select recipient, use and existing list. Nah, teman-teman cari datanya teman-teman. Sini kita drag, lalu kita insert match fill. Oke. Lalu untuk melihatnya kita preview result teman-teman. Nah, ini teman-teman, seperti ini. Kira-kira itu untuk pembuatan sertifikat merge dalam bentuk landscape teman-teman. Nah, di sini kita lanjut lagi teman-teman ke pembahasan poin yang keempat, yaitu memiliki penomoran otomatis di pojok kanan bawah teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik page terlebih dahulu teman-teman, lalu ke insert teman-teman. Di sini ada icon page number, kita klik. Nah, kalau untuk memberikan penomoran di atas itu pilih yang opsi top of page, dan untuk yang di bawah, karena saya di sini diminta untuk memberikan penomoran di pojok kanan bawah teman-teman, kita klik bottom teman-teman, lalu pilih opsi yang ketiga teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman untuk penomorannya. Oke, seperti itu untuk penomoran otomatis teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman ke pembahasan poin yang kelima teman-teman, yaitu daftar isi otomatis teman-teman. Nah, di sini sudah ada daftar isi yang kosong teman-teman, sedangkan saya sudah membuat bab pendahuluannya teman-teman, latar belakangnya, rumusan masalah, dan lain-lain itu teman-teman. Jadi apabila teman-teman belum membuat isiannya, saya sarankan dibuat terlebih dahulu teman-teman. Nah, sebelum saya di sini sudah membuatnya, lalu saya langsung saja ke reference, table of contents, lalu klik yang ini teman-teman. Nah,
otomatis akan langsung muncul teman-teman daftar isinya. Ini kita ganti nama daftar isi, kita tengahkan, kita ubah warna fontnya teman-teman. Nah, oke, kira-kira seperti itu teman-teman pembuatan daftar isinya teman-teman. Lalu lanjut ke poin yang ke-6 teman-teman, memiliki daftar gambar dan tabel otomatis teman-teman. Oke, saya akan memberi sedikit contoh teman-teman. Kita siapkan gambarnya teman-teman, lalu kita input gambarnya. Nah, ini untuk gambarnya kita random saja teman-teman. Nah, klik kanan pada bagian gambarnya teman-teman, lalu ada icon insert caption teman-teman. Nah, di sini kita membuat label baru teman-teman, gambar. Nah, ini kira-kira teman-teman seperti ini. Lalu kita buat tabel teman-teman. Nah, untuk menampilkan label ini di kolom, caranya, nah jika sudah, kita ke reference teman-teman, lalu ada icon insert table of pictures teman-teman, klik, kita entry teman-teman. Nah, sini sudah ada labelnya teman-teman. Nah, lanjut untuk poin yang terakhir teman-teman, yaitu citation dan daftar pustaka otomatis teman-teman. Ya, di sini saya akan sedikit mencontohkan teman-teman daftar pustaka otomatis. Kita buat page baru teman-teman. Nah, di sini teman-teman, sebelumnya untuk membuat citation kita harus mempunyai beberapa daftar pustaka ini teman-teman, untuk diinput ke citationnya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung mencontohkan. Nah, kira-kira satu-satu teman-teman. Kita sekedar contoh saja teman-teman. Di sini Bapak Lowbat, title-nya teknologi masih 2 serang publisher. Ini nomor halaman ya teman-teman. Nah, sudah.
kita seperti itu lagi teman-teman, insert lagi supaya banyak teman-teman daftar pustakanya. Nelson teman-teman. Kickboxing 2023 di Tangerang. Nah, segini saja teman-teman, lalu kita langsung ke page yang kosong teman-teman. Klik pada menu reference, terus icon bibliografi teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita ganti dengan daftar pustaka teman-teman. Kita tengahkan, kita ganti fontnya. Nah, seperti ini teman-teman kira-kira. Nah, oke teman-teman, poin per poinnya sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.